selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Bu Tina berharap hari ini kalian baik-baik saja ya nak. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Tujuan yang akan kita capai nanti setelah belajar, yang pertama adalah siswa dapat menyusun informasi tentang ciri-ciri makhluk hidup secara lisan maupun tulisan dengan menggunakan kalimat efektif. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan simbol Pancasila. Baiklah anak-anak, kita langsung saja masuk ke materi. Sebelumnya kita sudah belajar tentang makhluk hidup, bahwa makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri, antara lain dapat bergerak. Misalnya, manusia bergerak dengan menggunakan kaki. Ikan dapat bergerak dengan menggunakan siripnya. Kemudian kupu-kupu juga dapat bergerak dengan menggunakan sayap. Nah, apakah tumbuhan juga ikut bergerak? Ya, tentu saja tumbuhan juga dapat bergerak. Akan tetapi tumbuhan tidak berpindah tempat. Tumbuhan bergerak menuju cahaya matahari, sedangkan akar tumbuhan bergerak ke bawah menuju sumber air. Nah, anak-anakku, selain bergerak, makhluk hidup juga memiliki ciri-ciri bernafas. Makhluk hidup bernafas dengan menggunakan sistem pernafasannya masing-masing. Seperti manusia bernafas dengan menggunakan paru-paru. Ikan bernafas dengan menggunakan insang. Nah, apakah tumbuhan juga ikut bernafas? Tentu saja, tumbuhan juga ikut bernafas. Tumbuhan bernafas dengan menggunakan stomata, lentisel, dan rambut akar. Stomata berfungsi untuk pertukaran oksigen menjadi karbon dioksida yang menjadi proses awal pernafasan pada tumbuhan. Anak-anakku, selain bergerak, bernafas, makhluk hidup juga membutuhkan makan. Setiap makhluk hidup membutuhkan makan dan minum untuk kebutuhan sehari-hari. Tumbuhan pun sama. Tumbuhan dapat menghasilkan makanannya sendiri dengan cara fotosintesis. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup yang lain adalah peka terhadap rangsangan. Misalnya, apabila mata kita terkena sinar matahari, secara tidak langsung kita akan mengerdipkan mata kita karena mata kita silau. Kemudian binatang kaki seribu, apabila kita menyentuhnya, kaki seribu akan segera menggulungkan badannya. Ciri-ciri makhluk hidup yang lainnya adalah tumbuh dan berkembang. Misalnya, ketika kita melihat bayi yang baru lahir, tentunya bayi tersebut sangatlah mungil. Dengan bertambahnya hari, bertambahnya bulan, bertambahnya tahun, bayi tersebut akan semakin besar. Bayi tersebut akan semakin tinggi. Tahapan-tahapan pada pertumbuhan manusia adalah bayi, anak-anak, remaja, dan dewasa. Nah, tahapan-tahapan tersebut itulah yang dinamakan perkembangan. Ciri-ciri makhluk hidup yang lainnya adalah dapat berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak sesuai dengan caranya masing-masing.
ada makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara melahirkan, dan ada pula makhluk hidup yang berkembang biak dengan bertelur. Nah, anak-anakku, setiap makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan. Makhluk hidup bergerak dengan caranya masing-masing. Oleh sebab itu, perbedaan itulah yang harus kita syukuri. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Yaitu dengan menjaga kesehatan. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, mengatur pola makan. Yang kedua, istirahat yang cukup. Dan yang ketiga, olahraga. Selain itu, ada hal yang harus kita hargai. Kemampuan seseorang berbeda-beda, ada yang pandai menari, ada yang pandai mengaji, berolahraga. Perbedaan itulah yang harus kita syukuri atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku, mensyukuri nikmat Allah adalah merupakan pengamalan sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Simbol dari sila pertama adalah bintang. Makna simbol bintang adalah bahwa makhluk hidup percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Selain itu, kita juga harus mematuhi perintah-perintah Allah, dan kita pun harus menghargai agama yang dianut orang lain. Baiklah anak-anakku, itu tadi pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Bu Tina sampaikan dapat kalian pahami. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.